welcome back Digna Tenes. Hai semuanya, lanjut. Ini edisi bersama customer aku. Jadi ini customer baru aku Besti. Ini kukunya nanti mode extension ya. Buat teman-teman seperti biasa, mari kita bersih-bersih dulu. Nah, aku bersihnya pakai tisu basah. Jadi buat teman-teman bebas ya kan mau bersihin pakai aseton, nail cleanser, mungkin hand sanitizer, atau kalian mau sama seperti aku menggunakan tisu basah, bebas ya. Ini aku pakai yang ada aloe veranya gitu. Nah, kenapa sih kok pakai tisu basah gitu kan? Aku udah pernah jelasin di setiap video aku bersama customerku, oke? Nah, buat teman-teman yang baru gabungin di channel aku, hai, salam kenal Besti. Buat teman-teman mohon maaf ya kalau misalkan kamu kaget, speechless dengar aku kalau ngomong suka tipe. Oke, wajar ya. Aku emang kayak gitu kadang. Aku suka melakukan hal-hal yang menurut aku, aku ngomong apaan sih tadi? Aku tuh orangnya terlalu excited sometimes. Jadi kayak aku mau ngomong apa tapi aku udah sangat bergebu-gebu, finally suka tipe ngomong. Nah, seperti itulah. Buat teman-teman aku yang udah lama nonton aku, pasti kalian sudah tahu kan kalau aku tuh suka tipe berbicara. Aku memang gak edit lagi. Udah, biar kamu gak bosan ya, oke? Nah, ini udah bersih. Lanjut ke shaping. Buat teman-teman, ini kalau kamu pakai nail file yang baru, ayo hati-hati, jangan langsung main gesek aja aku tuh ke tangan customer kamu. Pinggirannya tuh suka tajam. Jadi sebaiknya kamu pinggiran itu kamu buff dulu supaya nggak tajam. Nanti takutnya karena customer lecet luka, oh Mei, kamu bisa pulang kamu dipites nanti. Nanti dia ada trauma lagi katanya. Aku nggak mau nail art karena nail tuh nanti berdarah sakit gitu kan. Nah itu dia, kamu harus bisa menjadi nailist yang menghilangkan konsep atau pendapat atau pengalaman dari customer yang trauma akibat di manicure. Oke, penting banget itu Besti, simple tapi penting ya. Ini aku shaping dulu buat teman-teman. Nanti habis ini aku mau pasang extension dan nanti aku mau pakai extension itu. Ayo, tebak pakai apa nih ya? Nanti ya, stay tune. Nah, lanjut ke sini ke tahap manicure. Buat teman-teman tuh waktu itu ada yang nanya, ini aku pakai bead drillnya apa sih yang buat ngebuff ini? Sebenarnya kan bisa pakai sanding bead gitu ya, buat ngasarin atau ngebuff tanpa harus pakai buff manual. Tapi kalau aku pakai ini aku dapet dari set yang aku beli di nail drill yang aku beli gitu. Nah, terus aku beli kan ada 2 lagi tuh. Itu beda, bentukannya nggak kayak gini, dan aku dapetnya cuma 1 nih, makanya sampai sekarang masih aku simpan dan ini kepake banget buat aku ngebuff. Ini kayak cukup membantu efisiensi waktu aku kalau ngerjain ini. Lanjut sini aku tahap gunting kutikul. Ayo buat teman-teman yang belum coba ini atau pertama kali mau coba, hati-hati ya, jangan sembarangan gunting. Nih ya, kalau ngegunting kayak gini tuh nipper kutikulnya harusnya yang tajam. Kenapa sih bisa luka? Sometimes tuh karena biasanya nggak tajam, itu yang bisa bikin luka gitu kan, tumpul atau enggak udah tajam kok malah luka. Ya mungkin kamu nggak tahu batasan mana yang harus kamu gunting. Nah makanya pentingnya kamu harus untuk bisa mengikuti minimal base manicure dulu gitu kan, sebelum kamu apalagi mau buka usaha ya wajib banget deh gitu kan. Otodidak nggak masalah, tapi ada baiknya kalau kita bisa upgrade skill. Aku juga dulu sama gitu kok, semua kok otodidak, tapi tetaplah kita sebisa-bisanya sendiri tetap harus ikut yang namanya kelas secara teori materi, jadi kamu lebih tahu dan mendalam seperti itu. Nah di sini aku pakai soft gel tips. Aku suka banget soft gel tips tuh, benar-benar seringan dan selentur itu. Beda banget sama dulu yang kayak express tip yang zaman-zaman dulu, dan sekarang tuh udah ada banyak opsi yang dalamnya udah di buff, jadi kita nggak usah ngebuff lagi. Ada juga yang permukaan atasnya juga sudah di buff. Aku udah pernah spill, kalian bisa nonton di reels IG aku. Dan untuk produk-produk yang pernah aku pakai pun udah aku spill semua lengkap ada di YouTube channel aku ya. Nah di sini aku mau pakai party. Nah ini aku pakai rubber base 3-in-1, jadi sebagai base coat, overlay dan juga color gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau pakai warna yang share, jadi sebaiknya kamu pakai dasarnya tuh yang berwarna dulu gitu. Maksudnya kayak gini nih, yang base coat ini kan udah ada warnanya nih. Supaya apa? Supaya warna share kamu tuh lebih kelihatan. Atau pakai base-nya itu yang milky white gitu. Kalau nggak nanti kamu mau tebel apa? Gila tebel banget sih nanti finally-nya kayak gitu. Dan usahakan kalau misalkan pakai base coat, ingat seperti biasa aku selalu ingatkan ke teman-teman, hati-hati ya. Tujuan pengen bisa bervolume langsung, makanya banyakan, nggak bleber pas dikir, akhirnya harus kerja 2 kali di remove lagi. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau aku prinsipnya aku biasa kalau pakai base coat gel color tuh aku kayak layer to layer aja. Jadi kayak aku nggak mau sampai kayak nanti ngebleber. Dulu aku pernah loh, zaman aku masih kayak cups banget gitu kan, nggak tahu gitu kan. Jadi aku pakai tuh sebanyak-banyaknya tuh ceritanya tuh, katanya sih biar langsung sekali kerja nih. Ternyata PR, aku jadi kerja 2 kali. Semenjak saat itu aku lebih menerapkan nggak apa-apa tipis-tipis dulu,
2-3 kali 4 kali daripada sekali langsung tebal terus atasnya kering dalamnya masih basah, atau enggak semuanya udah rapi ternyata pas dimasukin pas keluar lagi dari mesin cure nggak bleber. Aduh, itu PR banget beneran deh. Nah, by the way ini aku lanjut pakai Milky White. Aku suka tuh kan aku mau ngomong apa tipe. Aku suka banget. Aku mau ngomong itu tahu besti. Aku suka banget sama warna ini dan ini selalu harus ada, wajib di studio aku. Dan buat teman-teman ini kepake banget. Buat kamu yang punya warna-warna share, wajib banget pakai ini dulu, ini warna nih. Karena ini bisa menghemat warna gel polish kamu yang share gitu. Karena kalau misalkan nggak pakai base ini, kamu mau sampai 5 layer pun biasanya nggak terlalu kelihatan kalau memang basicnya jelly color atau warna transparan. Dan pastikan pinggir-pinggiran jangan sampai ngebleber sebelum kamu cure ya. Itu penting banget ya teman-temanku semuanya. Jangan sampai kamu udah ini rapi sih hasilnya nanti bagus. Nah, tapi nggak bleber kan jadi minus tuh. Aduh, oke. Lanjut di sini aku mau pakai chrome. Nah, di sini aku pakai yang semi hollow warna putih. Tapi ini karena nih warna putih di video karena lighting tuh nggak kelihatan holonya gitu kan. Aduh, kalian bisa nonton nanti maybe di reels aku itu lebih kelihatan ya. Nah, ini aku pakein semuanya dulu digosok, dan sebelum pakai si hollow ini aku pakein top coat dulu supaya apa tuh Ci? Supaya hasilnya lebih glossy mirroring atau mencermin. Kayak udah kamu ngaca tuh di kuku ya. Kayak gitu. Jadi dipakein top coat dulu. Itulah kuncinya supaya kamu kalau pakai chrome itu lebih mantul gitu. Lebih ada cahaya, bukan cahaya, lebih glossy banget itu di top coat dulu kayak gitu. Nah, beres di sini aku mau buat ala-ala blush nail art, lala gitu kan. Nih di sini aku mau pakai warna biru dan nanti aku mau mix sama warna agak sedikit warna lilac. Jadi kali ini aku mau buat desain ala-ala Y2K, tapi Y2K-nya lebih elegan, bukan yang nyentek kayak warna silver, hitam gitu kan. Ini aku pakainya customer aku yang request. Jadi kali ini aku suka banget semi Y2K-nya itu lebih ke kalem elegan loh, karena semua temanya warna putih untuk gambarnya, nggak rempong-rempong, dan dasarnya itu aku pakai hollow, dipakein chrome-nya gitu, dan aku pakein warna biru dan juga pink nanti gitu, tipis-tipis, nggak tebal-tebal karena memang sesuai customer aku yang request. Jadi gini, kalau misalkan ada bilang ini biasa aja nih, wah udah lama nontonnya kok desainnya hasilnya B aja, aku pernah digituin. Curhat nggak tuh? Oke. Tapi menurutku ya, desain itu bagus atau tidak tergantung kamu. Selera itu tergantung. Kayak ibaratnya, nih aku suka makanan A, tapi kamu gak suka makanan A karena terlalu manis. Aku suka makanan B karena asin, tapi kamu gak suka yang asin. Nah seperti itu. Desain itu semua memiliki ciri khas uniknya masing-masing dan tergantung siapa yang suka gitu. Itulah dinamakan selera gitu besti. Jadi by the way di sini aku mau gambar dulu. Untuk ngegambar di sini aku pakai gel painting warna putih karena semua temanya putih gitu kan. Buat teman-teman yang nanya, aku nggak punya gel painting, bisa nggak diganti gel paintingnya maybe pakai yang lain? Oke, dulu sebelum aku punya gel painting itu aku pakai dari warna-warna gel polish aku. Cuman setelah aku mengalami kesulitan yang amat sulit, ternyata memang menggambar menggunakan gel polish itu tidak semua bisa. Sometimes kita membutuhkan gel polish bisa buat ngegambar, dan sometimes juga untuk ngegambar kita memerlukan lebih ke gel painting karena memang diperuntukkan untuk menggambar kayak gitu. Karena kalau misalkan pakai gel polish itu jauh lebih encer besti. Aduh, kamu mau bikin gambar apa belum? Jadi udah ngebleber. Kayak gitu. Jadi memang semuanya sebenarnya sudah disediakan sesuai dengan kebutuhan dan manfaat yang diperlukan kayak gitu. Jadi minimal kamu gak harus punya lengkap kok, minimal kamu punya warna basic seperti hitam dan putih. Karena gel polish aku cuman gel painting aku cuma punya hitam sama putih. Kalian pasti tahu kan, yang aku pakai tuh dari party gitu kan. Aku sebenarnya mau beli gitu kan, dan aku sebenarnya penasaran tahu sama gel polish punya di gel painting. Oh my god, itu cakep banget. Tapi aku harus nabung dulu sih. Satu setnya maybe sekitar 2 juta ke atas gitu kan, kayak oke, gitu kan. Nabung dulu yuk, nabung gitu kan. Tapi itu katanya enak banget gel paintingnya, di gel painting tuh udah terbest katanya. Oke, itu adalah salah satu cita-citaku, ingin memiliki satu set gel painting dari Digel Painting. Aku pengen banget. Nah, ini gambarnya sebenarnya gambar abstrak. Aku tuh sebenarnya bukan tipe yang bisa ngegambar plek ketiplek. Ada yang sama nggak? Terus dong di kolom komentar, apakah kamu sama seperti aku? Aku disuruh request, ada yang request, aku mau kayak gini. Nah, tapi biasanya aku nggak akan bisa 100% sama seperti itu. Finalnya aku akan ngomong, dan ya usahakan kamu ya sebagai nailist, kamu harus bisa menjelaskan customer kamu. Kalau bisa jawab bisa, kalau nggak jawab enggak gitu kan. Terus kamu harus memberikan edukasi ke customer kamu. Sometimes ya, dia nih cari di Pinterest atau di nails store lain gitu. Aku mau kayak gini bisa nggak?
kamu harus menyesuaikan. Sebagai customerku, mohon dengarkan baik, ini edukasi juga ya. Buat teman-teman sebagai customer atau kamu juga sebagai nihilist, pentingnya memberikan edukasi. Tidak semua jenis kuku, bentuk kuku yang contohnya itu mau seperti ini, kamu bisa seperti itu. Bentuk kuku, bentuk jari, itu mempengaruhi dari hasil finishing bisa sama atau tidak. Lalu untuk warna, model, gambar, itu juga sama, tidak bisa 100% sama karena setiap gambar tangan memiliki ciri khas masing-masing. Sebisa-bisanya dia menjiplak itu pasti akan ada perbedaan. Apalagi untuk warna, karena warna setiap brand biasanya beda gitu, walaupun mirip nih. Kayak misalkan aku lihat ini warna pink, di foto customer aku bilang enggak, ini warna marun gitu kan. Hah gitu kan. Jauh banget gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi percayalah kepada nihilist kamu. Nihilist kamu itu udah sering dan menjadi makanan sehari-hari untuk melihat berapa warna turunan gitu kan. Itu ya. Jadi kadang efek foto juga ngaruh, lightingnya ngaruh. Nah itu gitu kan. Jadi pentingnya edukasi, komunikasi, jangan sampai nanti kamu jawab bisa hasilnya zonk. Dan customer juga jangan memaksakan keadaan, tapi lihat dulu kondisi dari desain yang kamu request, kondisi tangan kamu apakah sama tidak seperti yang dicontoh, seperti jangan sampai nanti kamu kecewa gitu. Ini simple tapi terkadang memang menjadi salah satu perdebatan gitu kan. Jadi kayak aku nggak mau artis itu lagi, nggak bisa dibikin sama kayak gini. Terus yang Indonesia, aku sudah berusaha gitu kan, tapi dia tidak mengerti kayak gitu. Jadi sekedar sharing ya. Nah ini aku buat lope-lope nih beste, ini kamu bisa nonton aja langsung lihat ya. Jadi aku emang sukanya kayak gini, sambil nonton ya aku ngomong sambil memberikan beberapa info-info. Sebenarnya kalau kamu benar-benar dengerin semua tutor konten aku ya, walaupun aku nggak mendetailing apa yang aku gambar, aku yakin kok yang nonton di YouTube aku tuh semua sudah menjadi smart people. Tanpa aku detailing kamu pasti bisa melihat karena aku udah share secara detail. Ulala. Tapi mohon maaf ya kalau misalkan lagi sama customer aku nggak bisa terlalu on point videonya, karena kenapa? Aduh bahaya bun, video bagus customer aku nanti tangannya jelek, metong lah aku, bisa-bisa di blacklist sama customer aku. Jadi kalau misalkan lagi sama customer ya mohon maaf lah ya, maklumi, namanya juga ngonten sama customer kan, aku juga bukan tujuannya ngonten gitu kan. Ini mah ya mengisi lah untuk teman-teman sharing, lihat nih kalau misalkan aku lagi sama customer kayak gimana sih desainnya, terus prosesnya kayak gimana, seperti itu. Nah oke. Jadi kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan memang videonya tidak sesempurna itu ya mohon maaf ya, karena memang tidak ada manusia yang sempurna dunia ini. Ulala. Kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang nungguin, mana Ci bagi-bagi free-nya mana? Sabar besti gitu kan, nanti akan ada waktunya aku akan berbagi itu, dan aku akan sekalian mau bikin mini vlog tur studio aku. Kalian belum pernah lihat kan studio aku seperti apa gitu kan, dari yang zamannya kipas angin di ruang tamu panas bercucuran gak punya meja. Dan finally aku bersyukur sih dengan ruangan aku yang sekarang ya. Cita-cita aku selanjutnya, target selanjutnya aku berharap aku bisa punya studio yang sesungguhnya, punya tim, punya asisten gitu kan. Kayak berharap seperti itu. Jadi lebih banyak lagi teman-temannya bisa menaat gitu, naat tidak aku, dan bisa aku tangani dengan beberapa tim aku seperti itu. Karena sometimes saya sedih banget kayak harus nolakin beberapa customer karena memang aku masih kerjain dulu sendiri, promosi sendiri, manage Instagram sendiri gitu, kanal sendiri gitu. Aduh capek banget sih. Jompo banget nih lama-lama kayaknya. Kayak gitu. Nah seperti itu besti. Jadi buat teman-teman yang mau mulai usaha nail art, nah dimantepin dulu tuh modal model apa tuh gitu kan, modalnya. Jujur ya memang buka usaha nail art itu pasti banyak yang mengira ini tuh modalnya kecil ya. Jangan gitu, menangis ini mah modalnya gede besti gitu kan, modalnya besar. Kita baru punya set A yang ini, sedih, gak belum sebulan udah ada set baru. Mau gak mau kita kan sebagai nihilist ya nuntut harus melengkapi studio kita kan ya, dengan permintaan customer. C ada yang baru tuh C, mau dong gitu kan. Dengan belum lagi nanti kadang kita beli satu set, aduh sedihnya ya. Kadang kalau beli satu set tuh enaknya gini, kamu sudah tidak pusing memilih warna, kamu udah punya paling lengkap, lala. Tapi ini aku gambar kupu-kupu nih, nyamain dulu nih kanan kiri jangan sampai bengkok.
Ntar pas disatuin, loh kok miring gitu kan. Kayak gitu. Kayak lanjut, perihal ada yang teman-teman nanya nih, Ci kalau misalkan beli gel polish mendingan satuan apa set sih gitu kan. Kalau aku punya modal, aku punya satu set. Biar aku nggak usah galau tuh pilih warna, pusing tahu pilih warna gitu kan. Nah terus cuman ya memang gini loh, resikonya kalau kita beli gel polish satu set itu sometimes ada beberapa warna yang nggak dipakai gitu kan. Tapi enaknya di saat kamu ada customer request warna, kamu nggak usah untuk pusing-pusing nge-mixing tuh color gitu, karena kamu udah punya warna yang ini, sok dipilih mau yang mana, tinggal tunjuk nih ada di aku gitu. Nah tapi kalau misalkan beli satuan pun ya plus minus lah, enaknya maybe kamu bisa kepake yang pasti kamu pakai, tapi belum tentu kamu milih yang kamu mau satuannya, belum tentu customer kamu juga pilih. Ya itulah resikonya kita sebagai pengusaha gitu ya, kita menyediakan selengkap mungkin ya, kembali lagi kepada customernya, seleranya kan gantungnya beda-beda tuh bun. Kayak gitu, jadi terjawab ya. Kalau aku ditanya kayak gitu, jadi aku lebih pilih kalau aku punya modal ya aku maunya beli satu set biar aku nggak pusing-pusing, warna aku sudah lengkap kayak gitu. Dan biasanya, nah kalau yang nggak kepake dikemanain tuh Ci, udah pada rusak ya, biasanya itu dia, itu aku bagi-bagi free. Aku kan suka sepil barang tuh, nggak berasa total satu studio aku udah mulai penuh, dan aku cek beberapa yang kayak idih udah yang rusak nih, cuma di sepil doang rusak nih gitu kan. Karena memang di tempatku tuh kalau lagi panas, di Tangerang panas banget gitu belakangan ini, akhir-akhir ini cuacanya nggak nentu, panas banget ya, memuai kali ya. Sedih sih, cuman sepil doang langsung rusak gitu. Tapi masih ada beberapa barang-barang yang masih bisa diselamatkan, dan aku putuskan untuk nanti aku mau bagi-bagi free buat teman-teman di YouTube dan juga TikTok aku. Kalau di IG giveaway, sabar nih bentar lagi aku mau 4 tahun nih, mantap, bentar lagi masuk sekolah nih. Kalau anak sekolah mah ya gitu ya, nggak terasa aku udah 4 tahun loh Besti. Cita-cita yang belum terkabul tuh, aku pengen banget punya ruko atau tempat studio lah, nggak harus ruko, maybe aku punya rumah dijadikan studio khusus gitu. Wah berharap banget gitu ya. Nanti teman-teman sabar lah ya. Buat teman-teman yang nungguin aku kapan open class, stay tune. Aku lagi nyiapin teman-teman. Oke, aku lagi menyiapkan semuanya, karena aku juga nggak mau sembarangan asal ngajar gitu kan. Jadi mulai dari press list, materi yang mau aku ajari apa, contohnya seperti bagaimana. Jadi supaya nanti kamu kalau pas lagi mau nanya PL aku, kalian untuk mau kursus di aku tuh udah jelas, oh ini yang aku ajarkan, oh segini harganya, seperti itu. Kenapa sih lama banget open class-nya? Ya karena aku merasa ya sebenarnya itu nggak harus buru-buru, yang penting aku sudah mempersiapkan dengan baik dan benar, jadi nanti aku nggak ngasal gitu kan. Emang kamu mau les sama aku kasih asal-asal? Nggak mau kan gitu kan. Jadi sementara ya kamu belajar dulu lah ya dari YouTube konten aku secara free ini kayak gitu. Nah ini tuh udah tahap mana ya? Nih aku mau pakai beberapa aksesoris lah. Oh ya buat teman-teman, tidak semua aksesoris itu bisa ditutup pakai top coat ya. Oke, nanti pas kamu kalau ambil les di aku, nanti aku akan jelaskan nih mana sih aksesoris yang boleh ditempel pakai top coat, di seal pakai top coat dan tidak, seperti itu. Soalnya banyak banget teman-teman yang nanya, Ci, kamu buka kelas kursus nggak sih gitu kan? Buka, nanti tungguin ya. Sabar, launching, stay tune bulan Juni. Oke, nih aku persiapkan dulu semuanya ya buat teman-teman semua gitu. Tapi aku sejujurnya aku lebih suka kalau les sih offline ya, karena aku kayak lebih enak aja gitu ketemu kamu langsung. Jadi aku bisa tahu kamu mengerti atau tidak yang aku jelaskan. Jujur aku juga kalau misalkan online ya ngajarinnya kayak aku masih kayak loading aja gitu, kayak nggak terkonsep sih. Karena aku mungkin tipe aku tuh yang lebih suka belajar tuh langsung sih. Nggak tahu sih kalau kalian lebih tim mana? Kalian lebih suka offline atau online? Tulis di kolom komentar ya. Kalau les kamu lebih tim offline atau online gitu. Tapi maybe kalau misalkan jauh ya mau nggak mau, mungkin karena budgeting ongkos, transport dan lain-lain, maybe online ya. Tapi kalau misalkan mau ya kamu sih ya anggap aja kamu sekalian jalan-jalan gitu kan. Kayak waktu itu aku kelas offline aku ke Surabaya, ya ibarat kata seminggu aku full loh. Aku bener 7 hari belajar, kayak mabok dari pagi sampai sore. Mabok aku teh pulangnya setiap abis ngeles puyeng kepala aku. Pusing gitu, beneran deh. Kepala aku kayak panas gitu seminggu di Surabaya belajar upgrade skill aku di nail art tuh kayak aduh, setiap hari aku tepar yang kayak oh my god gitu kan. Waktu itu aku ambil kelas akrilik dan aku kaget, oh my god seperti ini ya bau monomer. Dan kayak aku udah pakai masker tebal, terus kata cicinya, tenang nanti kamu akan terbiasa kok dengan bau akrilik dan bau-bauan monomer ini. Dan ternyata benar. Terus kayak oke, aku paham seperti ini bau awalnya. Dan ternyata pas aku udah mulai belajar itu kayak lama-lama hidung aku tebal,
dan akhirnya kebal juga gitu, nggak yang gimana-gimana kayak gitu. Nah, by the way ini aku pakein overlay dulu ya sebelum aku top coat. Di sini aku pakai party. Jangan sampai ngebleber ya besti-bestiku. Ini by the way aku pertama kali loh buat desain ala-ala Y2K. Jadi begitu dapat customer yang mau desain Y2K aku seneng banget, betapa happy. Oh ya, by the way teman-teman nih kalau pakai top coat jangan sampai kebanyakan ya, jangan sampai ngebleber. Ingat pesan aku. Pakai overlay aja biar awet. Jadi overlay dulu baru kamu top coat. Itu dijamin bakal awet dan kuat pol. Oke. Semangat ya besti-bestiku. And finally ini hasilnya. Buat teman-teman follow dong Instagram, Tweet dan TikTok aku. Nanti aku bakal bagi-bagi hadiah, oke? Buat teman-teman, finishingnya mana nih? Nah, kam. Ini dia hasilnya. Ini kayaknya Y2K versi Anggun Lee gitu kan. Nih aku suka banget, ini pertama kali aku buat kayak gini besti. Oh my god, ini tadi aku extend semuanya. Beda aku pengen capek kalau extend, kayak abis itu kayak capek kayak gitu, kayak melelahkan banget, nge-remove sama extend tuh capek banget beneran deh. Nah ini udah beres, ini ala kupu-kupu aku. Lala, ini pertama kali aku buat yang kayak gini-gini. Ini kayak kalau misalkan dipakai warna-warna yang kayak silver cakep sih, tapi memang kali ini customer aku yang kayak Y2K versi elegan. Cakep banget kan buat teman-teman. Makasih ya udah nonton. See you next time.